dengan 4 agenda yang akan disampaikan oleh pemateri rekan-rekan kita. Yang pertama, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 121 Cijaura terlebih dahulu. Mari Ibu. Baik Ibu Bapak, kita mulai dengan doa supaya mendapat keberkahan dan kelancaran. Pak Andi, mangga Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah serta Ibu Bapak Guru yang saya hormati, sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan selalu buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amatin, hamdan tanzila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al a'da wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sallallahu min jami'il khairati fil hayati wa ba'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wal qabula wal barakah. Al-Fatihah. Dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 121 Cijaura, Ibu A.A. Yusmita, SPDMMD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillahirrahmanirrahim wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu dan Bapak Guru SDN 131 Cijaura yang saya hormati dan saya banggakan, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena atas ridho dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengadakan diseminasi hasil dari urusan para guru, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kekasihnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk orang di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam pertemuan ini, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru atas kehadirannya, dan adapun yang tidak bisa hadir pada acara ini karena ada kepentingan yang lain, mungkin nanti hasil rapat ini bisa ditemukan di teman kita yang tidak hadir ya Ibu Bapak. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebagaimana kita sedang melakukan observasi ya, tapi belum semua terobservasi, dan observasinya itu karena sama saya tidak dapat terjangkau waktunya, jadi diwakilkan kepada Ibu Feni dan Ibu Aziz. Alhamdulillah untuk pembagian tugasnya sudah, dan kemarin ada laporan dari Ibu Feni dan Bu Aziz untuk hasil guru-guru yang sudah diobservasi. Nah, mungkin dokumen praobservasi untuk dokumennya ya diperlukan juga. Jadi praobservasinya itu harus sebelumnya. Jadi kalau observasinya besok, nah hari ini ada foto praobservasi, biar bajunya itu beda untuk praobservasi. Dan untuk yang diobservasi, saya lihat di PMM itu baru ada 4 orang dulu kemarin yang sudah mengupload RPP modul ya. Nah, yang belum mengupload masih banyak, jadi berarti 10 orang lagi, kan semuanya 15 katanya. Nah, ketika Ibu Bapak Guru belum mengupload modulnya, jadi saya tidak bisa membuka Ibu Bapak yang itu ya. Dan kemarin itu saya lihat juga bahwa fokusnya itu sama ya ke yang kelas-kelas
saya diberikan waktu mungkin setengah jam kurang ya, karena yang akan di depan ini ada apa ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, untuk aksi nyata dalam modul 1.4 ini adalah budaya positif. Nah, di sini yang pertama dalam budaya positif ini ada nilai kebaikan dalam belajar Pancasila ini yang merdeka belajar, yang selalu kita pelajari dan selalu kita aplikasikan dalam setiap pembelajaran. Nah, di dalam ini ada juga ada teori motivasi, lalu ada teori kontrol, segitiga resolusi, pembentukan keyakinan keras. Nah, teori motivasi juga di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi, sama perilaku manusia. Lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia, di antaranya bertahan hidup, kasih sayang atau penerimaan, penugasan, kebebasan memilih, dan kesenangan. Karena ini menurut teori kontrol atau Wegeleser gitu ya. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ini, dalam arti ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada stimulus respon, ada teori kontrol. Ini bagan-bagannya, diantaranya contoh, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, sampai model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Selanjutnya di sini, nah ini disiplin positif menurut teori kontrol pilihan Dr. William Glasser. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu apa makna disiplin? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Karena setiap makhluk, khususnya kita selaku manusia, mempunyai potensi-potensi yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk peserta didik kita juga sama. Di dalam teori Ki Hajar Dewantara bahwa terapkanlah, bimbinglah, arahkanlah peserta didik menurut potensinya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu yang ada di dalam dirinya sendiri. Kita guru hanya mengarahkan, mengayomi, dan meluruskan dari potensi yang ada di dalam diri peserta didik tersebut. Karena setiap kalau kita selaku guru melihat peserta didik yang beragam, yang sangat beragam sekali, kita hanya bisa memberikan ilmu, arahan, dan meluruskan, menjalurkan potensi. Adapun kodrat zaman itu sesuai dengan zamannya, gitu ya. So, ayo bahasa kieu, baheula mah kodrat ABCD gitu ya. Ayeuna mah kan anak-anak ayeuna mah nah, gitu. Tetapi dalam arti dengan positif. Nah, di sini juga ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri, serta 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, manajer, segitiga diskusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan.
Lalu apa tadi makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini tadi sudah dalam profil Pancasila. Lalu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun antar bangsa. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol, bukunya tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta bergotong royong dan kreatif. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ada metode apa? Motivasi eksternal, lalu motivasi eksternal, internal. Di sini ada yang apa? Menghindari ketidaknyamanan hubungan, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, lalu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Lalu motivasi perilaku manusia. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Gitu ya. Jadi kalau bahasa agama, sebelum kita memerintahkan kepada orang lain, kita sendiri yang melakukannya. Karena itu lebih kuat, magnetnya lebih kuat supaya orang lain bisa mengikuti kita. Lalu apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen ya 2004. Ciri-cirinya: satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dalam hati kita bukan menghukum murid, tapi menebus kesalahan itu untuk belajar dari kesalahannya. Nanti saya tayangkan video yang sudah dari materi ketika ada seorang peserta didik, setelah kita dari keyakinan kelas, peraturan kelas, kan sebelum masuk kita kan sudah diutarakan kepada anak-anak ya bahwa masuk dan sebagainya ketika di kelas ya. Nah, ini memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, lalu restitusi mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Lalu cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Lalu ini keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ini, mengapa kita peraturan saja, mengapa harus ke kelas? Di sini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan. Nah, di sini juga mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari
kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kelas? Nah, ini budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, serta peraturan kelas. Nah, ada peraturan, ada keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Jadi si anak itu ketika contohnya setiap hari Selasa itu kan ada literasi, nah, itu selalu mengambil buku di perpustakaan untuk dibaca. Nah, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawabnya dia setelah mengambil buku harus dikembalikan kepada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa ini keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Dalam keyakinan kelasnya, keselamatan, menghormati orang lain dan sebagainya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas, curhat pendapat, mencatat masukan, susunan keyakinan kelas dan kalimat positif. Saya lihat di setiap kelas juga kan sudah mengamalkannya dan mengaplikasikannya ya, tentang ada curhat pendapat, mencatat masukan, keyakinan, kalimat positif, dijawab ulang, lalu menempelkan hasil untuk mengingatkan. Seperti ini kan sebenarnya adalah sudah ibu-ibu juga sudah pandai dan mahir menempelkan. Ini adalah keyakinan kelas gitu ya, untuk mengingatkan kepada anak. Nah, ini penghargaan kualitas sudah. Terus di sini ada identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya suatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan dan kehendak. Selanjutnya, nah ini kebutuhan. Nah, tadi kan ada kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Maka gambarnya lope, ya, gambarnya lope. Lalu ada penugasan. Ini kebutuhan dasar manusia itu yang itu bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan bukan penugasan ya. Lalu ada kesenangan dan kebebasan. Terus selanjutnya 5 posisi kontrol tadi sudah ada pemantau. Nah ini misalkan di sini guru berbuat, apakah kita selaku penghukum atau selaku manajer? Nah, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu mampu ya lah, gitu ya. Jadi ini penghukum. Ada lagi membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Lalu ada sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa anak kamu berbuat seperti ini? Dan kita dengarkan. Oh, karena dan sebagainya. Ada lagi pemantau menghitung dan mengukur setiap kesalahan setiap peserta didik. Lalu ada lagi manajer, yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Itu diantara contoh bagian dari seperti yang terakhir di sini ya. Karena waktunya kita hanya sedikit, jadi mohon maaf kita saya slide-nya ini. Lalu bergerak antara peraturan pemantau, proses hadiah, ada nilai manajer dan memperbaikinya. Terus segitiga restitusi. Nah ini maksudnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini pertanyaan kepada peserta didik. Ketika kita sudah membuat kesepakatan, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, suatu saat peserta didik itu ada yang melanggar dari aturan kelas. Lalu adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ada dalam segitiga restitusi ini ada menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan, serta menstabilkan identitas. Nah, ini contoh diantara ketika guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu juga lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus meneruskan apakah kamu bersikap pada dirimu sendiri. Ini juga sama, cerita lewat saya.
tersebut melakukan kesalahan dari peraturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terus, nah ini jadi saya ambil Ilyas ya, karena Ilyas itu dari ini ketika dia apa yang tadi materi ini saya ini kan kita lihat dulu hanya sekilas saja ya. Ini pertanyaan pada dari segitiga diskusi yang sudah tadi materi disebutkan ini artinya ketika ada peserta didik yang tidak mengikuti dari peraturan kelas kita yang kelasnya sudah kita. Dan mohon maaf kalau ini juga amatir karena peserta didik yang videonya. Intinya bahwa ketika peserta didik melakukan kehilapan, kesalahan, kita tanya dulu sesuai dengan pertanyaan tadi. Jadi kita bukan untuk menghukum, tetapi mengembalikan dari kesalahan tersebut untuk lebih baik lagi dan peserta didik itu bisa berubah. Dan kita pun melakukan pertanyaan bukan untuk menghukum atau memarahi, tapi ditanya dulu kenapa kamu tidak sekolah, selalu main-main, tidur dan sebagainya. Ternyata yang dikatakannya karena saya selalu bergadang. Kenapa bergadang? Apakah belajar? Enggak, Pak. Main HP. Main HP-nya itu tugas atau gimana? Enggak, main game. Nah, terus apakah itu dari segi positifnya apakah baik atau tidak? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak berarti kamu harus berubah. Iya, Pak, kalau itu mah iya. Siap untuk berubah? Siap, benar. Nanti baiklah. Jadi kita tunggu lihat, perhatikan apakah dia berubah atau tidak. Ini tidak, kan mesti orang berubah itu sekolah, riwayat kita. Di dalam segitiga diskusi ini kita mengembalikan anak tersebut yang tadinya kenakalan, kesalahan dan sebagainya, kita kembalikan kepada dirinya sendiri. Gitu. Karena setiap potensi yang ada di dalam diri manusia itu ya bisa kita ubah sedikit demi sedikit. Contohnya saja kalau di dalam syariat di dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab yang segitunya mengurangi sakitnya gagah, itunya dulunya itu dia mengurangi sakalinya rios kaplang sakali wah gitunya sebelum masuk Islam. Tapi ketika sedikit-sedikit diberikan ceramah sedikit-sedikit, akhirnya ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dia masuk Islam. Terus Sayyidina Hamzah itu seperti kalau disebut itu singanya pada pasir. Yang namanya singa ketika melihat Hamzah sudah pada takut. Nah, tapi ketika sedikit demi sedikit akhirnya luluh juga. Sakumaha sebenarnya sakumaha beresna, sakumaha bageurna gitu ya bawahna. Tapi kalau kita sentuh hatinya, kita bukan untuk mengukur. Suatu saat si peserta didik akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, yang saya hormati, baiklah saya akan memberikan pemaparan tentang aksi nyata budaya positif yang sudah saya buat di sini untuk berbagi kepada Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif. Nah, di sini ada budaya positif dan antaranya ada profil Pancasila, ada nilai kebajikan dalam Pancasila. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia seperti 1 sampai 4 tidak menghindari ketidaknyamanan hukuman, mendapatkan imbalan akhirat menjadi orang yang diinginkan, serta restitusi sebagai pendekatan menuntut disiplin positif. Lalu ada teori yang namanya teori kontrol. Di antaranya ini teori kontrol itu adalah ada stimulus. Yang stimulus nanti yang akan saya paparkan ini sebagai gambaran saja yang akan saya paparkan kepada Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga ada 5 kebutuhan dasar manusia
segitiga restitusi dan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tetapi di dalam teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kadang-kadang kan kita perilaku yang ini menurut kita itu tidak baik, tetapi ada tujuannya dan manfaatnya untuk kedepannya. Tapi menurut kita itu bahwa itu tidak baik, padahal ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kadang-kadang kan sebenarnya yang bisa mengontrol diri seseorang itu adalah diri kita sendiri sebelum kita mengontrol orang lain. Ini sampai kolaborasi yang diciptakan. Terus, nah ini di sini positifnya tadi ada teori kontrol. Tidak ini menurut Dr. William Glasser ya. Ini semua memiliki perilaku, memiliki tujuan. Ada teori motivasi, ada posisi kontrol, lalu di situ ada makna disiplin, bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita, karena semua orang termasuk kita sendiri yang mempunyai potensi-potensi yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, dan potensi tersebut harus kita gali, harus kita setelah digali kita arahkan sesuai dengan kebaikan. Nah, terus di sini ada model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, diantaranya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, manajer. Nah, ada lagi tadi segitiga restitusi, lalu ada teori motivasi, itu menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, serta untuk menghargai diri sendiri. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, apa makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya, membuat menuju tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Terus yang selanjutnya, nah ini profil pelajar Pancasila. Karena di dalam pembelajaran atau merdeka belajar itu ada profil Pancasila itu diantaranya beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Nilai kebajikan dalam profil Pancasila. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang menunjukkan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Karena setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, tapi yang disebutkan oleh Dr. William. Ada nilai-nilai kebajikan ingin dicapai oleh anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, mandiri, yang sehari-hari kita memberikan pelajaran kepada anak-anak ya, terus. Nah, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini satu di dalam teori motivasi itu ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kalau ketidaknyamanan atau hukum kita suka menghindarinya. Mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang diinginkan menghargai diri sendiri dengan nilai keyakinan yang diyakini. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sebelum kita memerintah kepada orang lain, kita perintah diri sendiri itu yang sangat susah, gitu ya. Diri sendiri juga kadang-kadang suka
kemana kali itu kali gitu ya, apalagi memerintah orang lain. Nah ini menurut apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen pada bukunya 2004. Jadi maksudnya restitusi itu adalah menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Contohnya ketika sering terjadi ya murid bapak ibu semuanya, ketika ada kesalahan lalu kenakalan anak gitu ya, kadang-kadang orang masuk germes gitu ya, bau baik rumah kudu gitu. Nah dalam restitusi ini si anak itu kita diajak diskusi gitu ya, dan memberikan memperbaiki hubungan dengan secara baik gitu. Lalu di sini memberikan tawaran tapi bukan paksaan. Terus paling baik adalah fokus kepada karakter bukan tindakannya. Lalu mencari solusinya, jadi keinginan anak. Nah itu diantaranya. Yang ketiga pembelajaran itu tentang keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu di sini adalah peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kalau di sekolah kita kan saya sudah lihat setiap kelas ya sudah mengadakan peraturan kelas ya. Di sana ada spanduk-spanduknya bahwa masuk 10 menit. Lalu di sana sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ada pembiasaan. Nah, terus ketika di situ ada ketua, ketika setiap hari ada jadwal piket. Nah itu peraturan-peraturan kelas yang sudah ditempelkan juga itu kan masuk ke dalam sini gitu ya. Kenapa? Dan ini keyakinan kelas itu maksudnya jadi tidak langsung ngena gitu ya kepada anak tersebut gitu. Nah ini di dalam budaya positif itu ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, lalu ada peraturan kelas. Nah ini peraturan sama keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ketika kita setiap hari Selasa kan ada literasi ya, membaca. Nah, di sini ada peraturan sama keyakinan kelas. Kalau peraturannya, nah ketika sudah membaca literasi setiap hari Selasa, maka buku tersebut harus disimpan kembali di tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Jadi si anak itu ada rasa tanggung jawab. Dia mengambil buku dari perpustakaan, buku cerita untuk dibaca di lapangan setiap hari Selasa literasi. Nah, keyakinan kelasnya itu di peraturannya sudah termasuk ya, kan di perpustakaan ketika meminjam kembalikan ke tempatnya gitu kan, sampah buang kepada tempatnya gitu kan, itu kan peraturan. Nah, keyakinannya apa? Tanggung jawab. Jadi si anak itu ada rasa tanggung jawab, mau nyimpen di mana wae gitu mah, ngalu ke di mana gitu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain. Terus di sini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati lain dan komitmen. Terus sampai ke bawah. Nah ini tentang pembentukan keyakinan kelas. Satu, curhat pendapat. Kita kan sebelum biasanya di awal pembelajaran suka komunikasi dengan peserta didik gitu ya, ketika nanti pembelajaran apa yang nanti kita belajar ke depan ini. Terus susunan keyakinan kelas dengan kalimat positif. Ada kan di setiap kalimat-kalimat positif, misalkan ananupatul minal iman, terus itu kan tentang susunan keyakinan kelas dengan kalimat positif. Susunan keyakinan ada susunannya gitu kan, ada diagramnya gitu kan, udah kita alhamdulillah sudah dilaksanakan. Lalu tinjau ulang hasil brainstorming, ajak untuk telaah nilai kebaikan tiap poin. Jadi diajak apa ini manfaat gunanya ya, lalu tinjau ulang tentang keyakinan kelas. Di akhir review tentang menyepakati komitmen. Apakah kita sudah komitmen dengan peserta didik, dengan sudah sepakat di mana ada melanggar, nanti apa yang harus kita perbuat, dan anak pun apa nanti ada tanggung jawabnya kalau sekiranya melanggar, apakah harus memperbaikinya dan sebagainya.
Lalu memperkenalkan hasil untuk mengingatkan. Itu di dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu lebih simpel mengena ke peserta didik gitu ya. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang tadi penurunan kualitas, kreativitas, penghargaan dan motivasi inti. Nah, ini contohnya ada identitas gagal, identitas sukses, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lalu konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan murid anak dalam jangka panjang. Ini diantaranya bagan-bagan tentang negatif, lalu netral, ini netral, kalau ini ada positifnya ya, yang berlaku tentang ini peraturan. Nah, yang keempat pembelajaran tentang kebutuhan dasar dan dunia kualitas. Nah, ini ada kebutuhan dasar, makanya yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Siapa yang tidak ingin gitu ya, kebutuhan di dalam diri kita, rasa ingin disayang gitu ya, dan rasa ingin diterima gitu ya. Yang kedua itu penguasaan. Nah, biasanya kan setiap kita ada penguasaan dan ada kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya yang kelima posisi kontrol. Nah, ini contohnya dalam posisi kontrol yang tadi saya terangkan dalam di awal. Guru berbuat, penghukum. Satu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini posisi yang kita lakukan kepada peserta didik ya. Apakah kita di dalam posisinya penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Nah, contohnya di sini. Guru berbuat, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, pembuat orang merasa bersalah, berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa dan sebagainya. Ya, teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ada pemantau menghitung dan mengukur karakter murid. Ada juga manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih kamu berbuat seperti ini? Apa sih kendalanya? Terus kenapa? Nah, itu ya. Jadi kalau kasihan gitu semua. Kan kali itu dah ya, terus tunjuk-tunjuk. Nah, itu kan seolah itu akan menyakiti perasaan peserta didik tersebut dan itu akan mengakar sampai kapanpun gitu ya. Nah, terus ramah. Ketika waktu SMP, ketika mau ngobrol, terus ditampilin, dikeluarkan sampai sekarang mengakar gitu ya. Guru bahasa Indonesia di SMP 42 ketika dimana karena rampun, karena itu langsung atau di belakang karena itu gitu ya hasilnya. Nah, terus ketika itu langsung keluar gitu kan, karena dulu mah tidak ada yang namanya, sekarang kan nggak boleh gitu ya. Dan sampai makanya nggak boleh itu kan, sampai sekarang saya umur punya anak SMP SMA sampai ingat gitu ya ketika perbuatan karena emang itu kenakalan saya dan itu salah saya gitu ya, karena ketika guru menerangkan saya malah enak ngobrol main-main gitu ya, akhirnya guru pun bertindak seperti itu. Nah, ini tentang posisi kontrol. Lalu di sini ada kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Ini berarti terhukum ya. Yang kedua, kamu seharusnya tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu teh stres ningali udah kali we teh. Anak anjir kieu teh, kalian ini ibu teh stres tadanya. Itu ngajar gitu. Mau mulai dibalikeun kitu ku murid. Bu, saya mah saya terus ngaulang abi mah ator ya. Kadang-kadang orang tidak. Terus ada teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, ibu pernah membantu. Nah, itu kan lebih enak lagi. Lalu pemantau apa peraturannya, terus ada lagi manajer apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ayo, kira-kira apa? Jadi gak langsung kita dihukum ke anak itu masuk dalam posisi kontrol. Hasilnya lalu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, lalu menyembunyikan, menyangkal, ketergantungan. Nah, lalu pemantauan menyesuaikan diri bila diawasi, manajernya menguatkan pribadi. Berarti kita mah posisinya bukan menjadi penghukum, kalau bisa mah sebagai teman, pemantau, lalu manajer gitu ya. Penghukum biasanya itu contoh diantaranya. Nih pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu
kamu selalu yang paling terakhir. Ya, ini bergerak antara peraturan pemantau, ada konsekuensi atau hadiah, nilai kemudian memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan berarti diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana sih memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Terus ada pertanyaan, saya kecewa, kamu tidak pernah melakukannya. Apakah kamu mendapatkan stiker yang tadi? Nah, ini segitiga restitusi diantaranya. Nah, ini maksudnya. Pertama, ketika kita melakukan segitiga restitusi pada ada permasalahan kepada peserta didik, kita validasi kebutuhannya, menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan. Divalidasi dulu ya, bukan hanya kita divalidasi oleh ibu kepala sekolah kepada anak itu validasi kenapa anak bisa berbuat ini, apa alasannya. Terus, nah ini tentang membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Lalu ini membantu siswa mengendalikan musik. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain dan yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu untuk membutuhkan tanpa harus memukul. Terus kamu bisa melakukan yang lebih baik yang besok lagi. Ini tentang contoh-contoh yang tadi nanti saya akan gambarkan. Ini contohnya saya ambil ketika mengamalkan segitiga restitusi ya. Nah ini gambar ini ketika ada seorang dua peserta didik, yang satu dia itu sekolahnya itu selalu bolos gitu ya, misalnya ketika pelajaran PAI selalu tidak ada, ketika hafalan ngobrol gitu ya. Akhirnya saya mengamalkan atau tentang segitiga, saya tanya ketika dipanggil, kenapa kamu jarang sekolah? Ya Pak, karena saya kan tidurnya malam terus. Nah, tidur malam jam berapa? Jam 12, jam 11. Nah, itu teh ngapain aja? Oh, ya main HP, main game. Oh, tidak belajar itu. Tidak. Oh. Terus apakah itu perbuatan yang positif atau negatif? Atau baik dan buruk? Buruk, Pak. Nah, kalau buruk kenapa kamu lakukan? Ya Pak, karena kan saya kan main game sampai malam kan, itu sampai nggak tidur ya, sampai besoknya malas ke sekolah. Nah sedangkan kan kita sudah masuk keyakinan kelas bahwa ketika sekolah, pas pelajaran PAI harus masuk di awal ya, dan tidak boleh ketika hafalan baru, membaca Al-Quran tidak boleh memperoleh dan sebagainya. Apakah kamu menyadari bahwa itu perbuatan itu salah? Ya Pak, salah. Nah kalau salah, kira-kira akan kamu kerjakan lagi atau kamu lakukan lagi? Enggak Pak. Nah kira-kira kamu akan lebih baik lagi, sekolahnya lebih rajin lagi atau tidak? Ya Pak, besoknya saya akan rajin sekolah, nggak akan tidur malam lagi. Nah itu ketika kamu sudah berubah, kebaikannya untuk Bapak atau untuk kamu? Ya untuk saya Pak. Nah berarti kalau kamu sudah melakukan kesalahan, menyadari, maka besok harus sekolah dengan rajin lagi. Terus yang kedua, yang perempuan, ketika saya belajar hafalan baru, dia ketika kita sudah hafal, ketika baca malah ngobrol. Saya tanya, kenapa kamu ngobrol? Ya Pak, kan teman saya ngajak ngobrol. Nah itu jawabannya. Nah kalau sekiranya teman ngajak ngobrol, kenapa kamu buat ikut ngobrol juga? Ya tapi udah Pak, saya kan ngobrol ya, terus dan sebagainya. Oke. Terus kan di dalam keyakinan kelas, ketika Bapak sudah ketika mulai pembelajaran masuk, murojaah dan hafalan baru, semuanya harus konsentrasi. Masih ingat itu? Masih Pak. Nah kalau masih ingat, tapi besoknya lagi kamu akan ngobrol lagi nggak? Enggak Pak. Kalau ada teman kamu yang ngajak ngobrol, kamu akan gimana? Ya nggak akan saya ajak ngobrol lagi Pak, saya akan fokus. Belajarnya akan sungguh-sungguh lagi. Iya Pak.
Terus hafalannya, ya. Terus kamu menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Saya menyadari akan lebih baik lagi. Ya. Nah, setelah divalidasi nah ini ya tentang ini pengembangan dan penerapan. Nah ini ya ada inquiry yang sudah tadi saya jelaskan. Terima kasih Bapak Ibu Guru, alhamdulillah. Jadi intinya bahwa budaya positif ini kita mengembalikan apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka belajar itu bukan berarti kita merdeka anak suruh kemana kemari, bukan. Tapi merdeka belajar ini maksudnya adalah mengembalikan dan mengarahkan potensi-potensi dari setiap peserta didik. Karena antara peserta didik yang A, B, C itu beda-beda. Yang satu suka seni, yang satu suka menggambar, yang satu suka menulis, yang satunya lagi suka bermain sambil belajar. Nah, asalkan kita mengarahkan selama itu positif, ya, tetap tidak keluar dari koridor pembelajaran, maka arahkanlah. Menggunakan di sini ada kata Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan kodratnya. Karena di dalam manusia itu ada kodrat alam, setelah itu ada kodrat zaman. Kodrat alam yang ada dalam potensi tubuhnya, dirinya, pikirannya, dan kodrat zaman itu yang termasuk dalam kehidupannya, abadnya, masanya. Masa kita sama masa yang anak sekarang itu beda. Kalau dulu keluar jam 7 gitu ya, kita sudah tidak boleh lagi keluar maghrib. Kalau anak sekarang perempuan jam 9, jam 10 masih di luar. Kalau dulu zaman ini Bu Penny, Bu Pena, semuanya ibu-ibu gitu ya, keluar jam 7 itu sudah dimarahin gitu ya sama bapak gitu ya. Saya juga ketika masih kecil berbahagia macam so kalau mah tuh kayak kalau wewe apa itu kalau wewe gitu ya, gitu. Kita kayak di sini itu mesti takut, tapi anak sekarang mah udah zamannya udah enggak zaman ya Pak, kita sekarang mah gitu ya. Nah itu jadi meskipun sudah tidak sesuai dengan zamannya, tapi zaman sekarang itu zamannya misalnya digital, kita arahkan kepada digital yang selama itu positif dalam pembelajaran. Makanya anak sekarang pembelajaran sudah memakai digital, Google Form, gitu ya, Quizzes dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara. Satu, menggali potensi yang anak sesuai dengan kodrat alamnya, diarahkan, dibimbing. Yang kodrat zamannya, pembelajaran kita ada merdeka belajar, ya kita menyesuaikan aja, mengikuti dengan perkembangan zaman tersebut. Yang penting tidak keluar dari pembelajaran yang dalam arti kita masuk dalam merdeka belajar serta dalam kurikulum yang ada di dalam. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita pun sekolah kita pun kita selalu mengeluarkan budaya-budaya dan hawa-hawa yang positif gitu ya. Mudah-mudahan sekolah kita diberikan lingkungan belajar